Berapa? Bebas ya. Apa dosa yuk? Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all.
kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength, and now I give my life for the glory of your name, your name. I surrender all. I surrender. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita percaya kalau undangan tadi berasal dari sembarang orang, ya kita mempunyai alasan untuk meragukannya. Amin. Ya, tapi tadi kita mendengar bahwa undangan itu berasal dari Tuhan kita yang bukannya tidak tahu apa itu beban berat, yang bukannya tidak tahu apakah itu kesukaran. Ya, panggilan itu berasal dari Gembala kita yang baik. Karena itu, marilah kita boleh menyambut undangan dari Gembala kita yang baik. Mari kita boleh datang ke hadiratnya, kita boleh menerima panggilannya. Mari mempersiapkan hati melalui saat teduh.
Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Mari kita masuk di dalam doa. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Tuhanmu? Namun inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka untuk melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang peduli, Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, seorang gembala yang baik. Karena itu Tuhan, di dalam segala pergumulan kami, di dalam ratap kami, Tuhan, bahkan di dalam segala hal, Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita, dan kiranya Engkau dalam hati kami, Tuhan, kami boleh terus memiliki kerinduan untuk datang kepada Engkau. Secara lagi, Tuhan, di dalam waktu yang begitu lama, ketika kami tidak bisa berkumpul datang ke dalam rumah-Mu, biarlah kami boleh memiliki kerinduan itu. Begitu hausnya kami, Tuhan, untuk selalu dekat mencari Engkau. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hari ini sukacita untuk kami boleh bersorak dan meninggikan Engkau karena kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Di Minggu Prapaskah keempat ini, saya mengajak setiap jemaat untuk dapat memakai waktu-waktu Prapaskah ini untuk makin hari kita makin menyadari dan kita makin mensyukuri keselamatan yang telah kita terima melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia yang rela mati, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa setiap kita, sehingga kita dapat datang untuk beribadah kepadanya. Tak ada satupun yang dapat mengukur betapa dalam, panjang, lebar kasih Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur
dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, terima sembah dan puji kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat tetap berdiri dengan semangat dan dengan segenap jiwa raga kita miliki sampai hari ini. Mari datanglah, bersyukurlah sebab itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bertepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengar uraian firman Tuhan. Pernyataan Yesus tentang dirinya yang keempat. Akulah gembala yang baik. Tuhan Allah berfirman melalui Nabi Yeskiel. Ia berkata, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Dialah gembala yang baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Kepada domba yang haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Kepada setiap hati yang haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang. Oh, gembalaku itu Tuhanku. Oh, gembalaku itu Tuhanku,
rasa damai jelang bening. Mari sebelum kita masuk dalam doa, saya mengajak kita terlebih dahulu membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18 saja. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Saya ajak setiap kita, walaupun di rumah juga bisa membuka Alkitab kita boleh tetap membiasakan diri kita untuk boleh membaca firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai ke 18. Mari saya ajak kita membacanya bersama-sama dimanapun kita berada. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, sinari hati kami, celikkan hati kami, supaya kami boleh melihat terang-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai gembala kami, gembala yang baik. Tuhan, tolong untuk setiap jaringan internet di setiap rumah, kiranya Tuhan yang boleh bekerja, Roh-Mu boleh bekerja, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami tidak sampai kehilangan, kami tidak sampai melewatinya. Dan Tuhan juga boleh bekerja di dalam diri setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada pernyataan Yesus yang keempat, bagaimana ia memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan sebenarnya bagian ini masih satu bagian di dalam dengan pernyataan Tuhan sebagai pintu. Jadi kalau kita coba flashback sebentar, seorang gembala itu juga menjadi pintu bagi domba-dombanya. Jadi kalau di Israel sana kalau melihara domba, ketika dia membawa ternaknya pergi, itu kandangnya tidak ada pintunya, cuma ada jalan masuk tetapi tidak ada daun pintu. Nah, gembala itulah yang menjadi pintunya. Nah, itulah kenapa bagian ini tidak bisa lepas dari bagian yang sebelumnya, khotbah minggu lalu. Nah, mengapa ketika saya merenungkan bagian ini, ketika saya merenungkan bagian gembala yang baik, akulah gembala yang baik, saya berpikir, Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan menyatakan dirinya itu sebagai gembala? Kenapa Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala? Kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya dengan profesi yang lain? Setidaknya tukang kayu yang baik, mengingat bapaknya tukang kayu, ya kan? Atau setidaknya dia menyatakan dirinya akulah guru yang baik karena dia adalah seorang guru. Tetapi Tuhan tidak menyatakan itu. Tuhan menyatakan akulah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu memikirkan ini atau enggak, tetapi saya memikirkannya. Bahkan sampai kemarin malam saya nggak bisa tidur, itu mikirin. Kenapa kok Tuhan itu menyatakan dirinya itu sebagai gembala, bukan yang lain. Nah,
Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang akulah, saya mau menunjukkan sebuah cuplikan film yang beberapa tahun yang lalu itu cukup ramai. Nggak tahu Bapak Ibu nonton nggak di bioskop, tetapi hampir semua itu nonton. Filmnya cukup ramai. Nah, kita lihat cuplikannya. Di situ dia mengatakan kata akulah. Nah, film apa itu? Ini film Avenger, Bapak Ibu. Mungkin bagi setiap kita yang di rumah mungkin mengingat film ini nostalgia. Kalau nggak tahu, saya akan cerita sedikit tentang film ini, Bapak Ibu di rumah gitu ya. Jadi film ini bercerita tentang peperangan yang luar biasa. Bahkan judul filmnya itu judulnya adalah Endgame, akhir dari sebuah permainan. Dan kalau kita melihat itu bisa kita kaitkan tentang peperangan akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat film, kita itu harus jangan sekedar nonton, tetapi kita itu harus memperhatikan, kita itu harus melihat nilai apa yang terkandung dari sebuah film itu. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang film ini, tentang nilai-nilai yang dibawa dari film ini, Bapak Ibu. Nah, di film itu bercerita tentang peperangan antara penjahat yang bernama Thanos. Nah, Thanos ini bagi yang nggak tahu, Thanos ini berarti kematian. Nah, Tuhan kita itu musuh terakhirnya apa? Kematian, Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa Tuhan kita sudah menang atas maut. Jadi Thanos ini adalah kematian dan melawan Avenger, para superhero. Nah, Bapak Ibu sadar nggak kalau superhero itu berbicara tentang apa? Juru selamat. Ketika kita mengharapkan sebuah pahlawan itu berbicara tentang juru selamat, gitu. Dan yang menarik tadi di film itu Thanos itu mungkin nggak kedengaran ya, ketika dia mementikkan jarinya itu untuk memusnahkan semua orang, memusnahkan musuh-musuhnya. Dia menjentikan jarinya dan dia berkata, I am inevitable. Aku adalah yang tidak terhindar. Jadi kematian adalah sesuatu yang tidak terhindar. Itu yang disampaikan. Tetapi ketika kita melihat yang tadi mengambil tangan itu dan dijentikan, lalu akhirnya kematian itulah yang akhirnya lenyap. Dia berkata, I am Iron Man. Akulah Iron Man. Dan setelah itu kalau Bapak Ibu melihat kelanjutannya, setiap kita yang tahu, maka setelah itu Iron Man pun akhirnya meninggal, gitu ya. Jadi dia menyelamatkan dirinya, tetapi apa? Dengan menyelamatkan dengan mengorbankan dirinya. Padahal cuma gini doang. Semua masalah beres, tetapi apa? Harus mengorbankan dirinya. Jadi jangan pikir ketika Tuhan memenangkan kita, itu cuma gini beres, enggak. Tuhan pun menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, jadi kita bisa melihat nilai sebuah film. Ternyata tanpa kita sadari, kekristenan itu begitu mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan ketika saya tadi tanya, kenapa kok Tuhan itu menjelaskan dirinya sebagai gembala? Kok bukan yang lain? Kira-kira kenapa? Coba pikir dulu. Saya nggak bisa tanya Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mau coba tanya yang ada di sini. Coba pikir dulu. Kenapa kok Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai gembala? Mungkin Halim, apa Lim? Kenapa? Tuhan itu penuntun. Kalau misalnya Tuhan bilang gini, akulah Iron Man, lebih ngerti yang mana? Gembala atau Iron Man? Kalau Iron Man dia membawa apa? Iron Man itu menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Karena dia, dunia itu selamat. Nah, kalau kita ngerti kenapa? Karena Iron Man itu ada di dalam kita memahami. Karena itu dekat dengan kita. Kalau kita ngomong gembala, kita sulit. Karena gembala hari ini dengan gembala dulu itu berbeda. Gembala di Indonesia dengan gembala di Palestina berbeda. Nah, Tuhan menjelaskan dirinya sebagai gembala, kenapa? Karena gembala itu berbicara tentang keamanan. Gembala itu sendiri berbicara tentang juru selamat. Gembala itu memiliki peran yang penting. Bagi seekor domba, gembala itu punya peran yang penting. Itulah kenapa ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala, orang Israel langsung ngerti. Kenapa? Karena pekerjaan sebagai gembala itu adalah pekerjaan yang dekat dengan mereka. Bahkan leluhur mereka itu bekerja sebagai gembala. Abraham gembala, Yakub gembala, Ishak gembala, Musa gembala. Hampir para leluhur mereka itu penggembala domba. Itulah kenapa ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala, bagi mereka nggak sulit.
Kenapa? Karena gembala itu berarti gembala adalah seorang penjaga. Juru selamat bagi domba-dombanya. Dia penjaga, dia penuntun, dia pemelihara. Dan kalau kita melihat, kenapa kok Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala, penjaga, penuntun, pemelihara, itu sama dengan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang menjaga, Allah yang menuntun, Allah yang memelihara. Jadi sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala, itu Tuhan sedang menggambarkan dirinya itu sebagai Allah. Kan bukan menggambarkan dirinya sebagai Allah, tetapi Tuhan, Yesus itu menyatakan dirinya memang sebagai Mesias. Sekaligus menggenapi nubuatan di dalam Yeskiel 34. Akulah gembala yang baik. Tadi WL kita menyatakan memberikan prolog gitu ya, ketika nyanyi tentang Yeskiel 34, di mana Tuhan akan memberikan gembala yang baik untuk menggantikan gembala yang jahat, yaitu para pemimpin bangsa Israel. Itulah kenapa Tuhan itu memberikan gambaran bahwa akulah gembala. Karena gembala, sekali lagi, gembala memiliki peran yang penting bagi domba-dombanya. Domba itu hewan yang memiliki kemampuan bertahan yang rendah, Bapak Ibu. Jadi dia larinya pelan, nggak punya senjata, nggak punya tanduk, badannya kecil dan berat kalau punya bulu, jadi larinya tambah pelan itu. Lalu pandangannya pendek sehingga dia mudah tersesat dan terpisah dari kawanan. Itulah kenapa domba itu sangat sekali membutuhkan yang namanya gembala. Kalau domba mau umurnya panjang, kalau domba mau selamat, dia butuh yang namanya gembala. Itulah arti dari gembala. Karena gembala itu adalah penjaga. Dia pelindung, dia penuntun, dia juru selamat, dia yang dapat menyelamatkan domba-dombanya. Domba butuh yang namanya gembala. Itulah kenapa kalau kemarin kita melihat minggu lalu ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau pencuri itu pencabut nyawa, yang ngambil nyawanya domba, maka gembala itu yang memberi nyawanya. Jadi nyawanya itu nggak diambil, tetapi dilindungi dombanya. Itulah kenapa Tuhan mengatakan akulah pintu. Arti pintu adalah akulah penjaga domba-dombaku, akulah keselamatan bagi domba-dombaku. Maka betul minggu lalu ketika kita mengatakan akulah pintu, itu Tuhan sedang berbicara tentang akulah keselamatan bagimu. Nah, maka hari ini ketika kita bicara tentang gembala, pertanyaan selanjutnya yang saya pikir selanjutnya adalah, kenapa kok Tuhan tiba-tiba menjelaskan hal ini? Kenapa kok tiba-tiba Tuhan mengatakan akulah gembala? Kenapa? Apa masalahnya? Nah, ini kita melihat di dalam pasal yang ke-9. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menyampaikan hal tersebut? Apa maksudnya? Karena kalau kita melihat ayat ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Bingung orang-orang, kenapa kok kamu tiba-tiba ngomong tentang gembala? Ngomong tentang domba, gembala dan domba dan pintu, kenapa? Nah, kalau kita melihat itu sebenarnya tidak jauh lepas dari pasal 9 ketika Tuhan baru saja mencelikkan orang buta, disembuhkan. Nah, jadi pasal 9 itu bercerita tentang orang buta yang dicelikkan, Bapak Ibu. Tetapi ketika orang buta ini dicelikkan, yang terjadi apa? Dia itu justru diusir. Justru diusir. Saya bacakan ayatnya yang ke-9, pasal 9, ayatnya yang ke-22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ayatnya yang selanjutnya, ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu berdosa. Lalu ayat 35 Yesus, ayat 34 jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi kenapa Tuhan itu tiba-tiba mengatakan akulah gembala? Apa maksudnya? Yaitu Tuhan itu sedang menegur ketidakpercayaan bangsa Israel kepadanya. Jadi kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, orang-orang ini sudah bingung, kamu itu sebenarnya siapa? Kalau kita melihat pasal 7, katakan. Pasal 7 ayatnya yang 40, kesaksian Yesus tentang dirinya. Di sana dikatakan,
sana dikatakan beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Mesias, tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Lalu pasal 8 ayat yang 25 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang kukatakan, tetapi nyatanya apa? Engkau tidak percaya. Jadi sebenarnya banyak orang itu sudah mulai bingung. Kamu ini siapa sih? Kamu ini siapa sih? Gitu. Nah, tetapi Tuhan menegur. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mau percaya kepadanya. Mereka tetap tidak percaya ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya. Ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya dengan mujizat pun, mereka tidak percaya. Begitu ironis. Pasal 4, Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria. Tuhan bilang, akulah air hidup. Barang siapa minum, ia tidak akan haus lagi. Orang Samaria, wanita Samaria itu percaya. Tuhan tidak memberikan mujizat. Tuhan cuma bilang, akulah air hidup. Mereka percaya. Pasal 6, ketika Tuhan memberikan roti, akulah roti yang memberi hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Barang siapa minum daripadaku, ia tidak akan haus. Perkataan yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Orang Samaria percaya tanpa melihat mujizat. Tetapi orang Yahudi setelah melihat mujizat, setelah melihat Tuhan memberikan mujizat 5 roti 2 ikan, tidak percaya. Tuhan bilang, akulah terang dunia. Waktu itu dalam perayaan. Tuhan ngomong terang dunia 2 kali. Pertama kepada orang banyak, lalu dia mengatakan lagi di pasal 9 ketika dia menyembuhkan orang buta. Akulah terang dunia. Mujizat terjadi. Nyatanya apa? Orang tetap tidak mengenal. Betapa ironisnya. Orang di luar sana Tuhan ngomong percaya. Bangsa Israel sudah melihat mujizat, tetap tidak percaya. Itulah kenapa Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan menegur mereka, karena mereka tidak percaya. Dan celakanya lagi, orang-orang ini justru menghalangi orang untuk percaya kepadanya. Ketika orang percaya kepadanya, dikucilkan. Ketika orang buta, percaya kepada Tuhan, apa? Diusir. Itulah kenapa Tuhan marah dan Tuhan mengatakan penggambaran ini, akulah gembala yang baik. Kita lihat 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ayat kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikut, malah mereka lari padanya. Itulah kenapa orang-orang Yahudi tidak mereka dengar. Bahkan dikatakan apa? Engkau adalah pencuri. Orang mau percaya sama aku, tetapi apa? Engkau membuat mereka tidak percaya sama aku. Itulah kenapa Tuhan mengatakan perumpamaan ini. Dan di dalam penggambarannya sebagai gembala, Tuhan memberikan pesan bahwa melalui bagian ini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai keselamatan juru selamat, sekaligus menyatakan cara bagaimana kita dapat diselamatkan. Kalau pintu, Tuhan menyatakan keselamatan, domba yang baik, Tuhan itu menjelaskan bagaimana kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Dia. Untuk dapat selamat, kita perlu percaya sama seperti domba yang percaya kepada gembalanya. Itulah kenapa Tuhan bilang, kau gak percaya sama aku. Kalau kamu gak percaya sama aku, engkau gak akan selamat. Karena untuk selamat, engkau harus percaya sama aku. Itulah penggambaran ini. Dan itulah kenapa Tuhan menjelaskan yang pertama, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kenapa kita aman. Karena gembala yang baik itu ketika ada bahaya, ada serigala, dia nggak lari, dikatakan. Tetapi apa? Dia itu maju, dia melindungi, dia memberikan nyawanya. Supaya dombanya tidak kenapa-kenapa. Dan ini tidak semua gembala melakukan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 31 ayat 38 sampai 39, itu tentang ceritanya Yakub menggembalakan domba mertuanya. Dan di sana dikatakan ketika dombamu dimakan, aku menggantinya dengan dombaku. Jadi diganti rugi. Jadi Yakub itu gembala, ketika gembala bapaknya dimakan, ya dia nggak menyerahkan dirinya, tetapi apa? Diganti rugi sama dia.
Jadi tidak semua gembala itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Karena nggak worth it dong. Coba setiap kita jadi gembala domba. Walaupun itu dombanya kita. Ketika ada binatang yang makan kita gimana? Kalau ada singa yang datang kita gimana? Ya kita pasti lari. Gila, masa nyawaku diberikan ganti domba? Nggak pas dong, nggak sesuai, nggak worth it gitu loh. Nggak cengli kan gitu. Tetapi dikatakan di sini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kenapa kita aman, kita tidak pernah ditinggalkan Allah yang Immanuel karena Ia peduli dan kita adalah miliknya. Di sini kita melihat bagaimana caranya kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan dombanya. Gimana dombanya nggak bisa lari, perang juga nggak ada senjata, enggak. Tetapi yang membuat domba itu selamat karena apa? Pekerjaan gembala. Dia selamat karena gembalanya, bukan karena dirinya. Di sini kita melihat bagaimana cara kita selamat, bukan karena kita. Tetapi karena apa? Karena kita punya gembala, karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang memberikan nyawanya bagi kita sehingga kita bisa selamat. Jadi ketika kita melihat bagian ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita dapat diselamatkan. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jauh lebih mudah domba mengenal gembala, betul ya? Gembalanya cuma satu. Kenalnya lebih mudah. Suaranya yang didengar ya cuma satu, lebih mudah. Tetapi gembala mengenal dombanya, kalau dombanya 4-5 ya nggak apa-apa. Kalau domba dalam jumlah yang banyak, 1000 katakan, itu akan menjadi hal yang susah. Betul nggak? Tetapi dikatakan apa? Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ketika domba tidak mengenal gembala, bahaya. Jadi gembalanya teriak, sini ada bahaya. Kalau dia nggak kenal suaranya, mati, diterkam. Jadi ketika domba tidak mengenal gembala, itu bahaya. Tetapi kalau gembala gak mengenal dombanya juga sama bahaya. Jadi dilihat, oh kelihatannya bukan dombaku, ada serigala. Tapi kelihatannya bukan dombaku, dibiarin. Soalnya ngapain dombanya orang, ngapain aku nyerahkan diriku untuk dombanya orang, gak mungkin. Tuhan mengatakan aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku, dan aku memberikan nyawaku kepada siapa? Kepada domba-dombaku. Tuhan hanya menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Di sini menunjukkan tentang pilihan ya. Tidak semua orang diselamatkan. Tuhan menyelamatkan hanya domba-dombanya. Itulah kenapa sangat penting gembala juga harus mengenal domba-dombanya. Dan kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Gembala kita, Tuhan, itu mengenal domba-dombanya. Tuhan mengenal siapa kita, Tuhan mengenal domba-dombanya. Sehingga setiap kita tidak diselamatkan. Dia menyelamatkan setiap domba-dombanya. Kita bersyukur. Tidak mudah loh. Mengenal domba-domba banyak. Saya puji Tuhan. Remaja saya biasanya kan gembala itu kan digambarkan sebagai pemimpin ya. Pemimpin gereja, hamba Tuhan, majelis pengurus. Saya bersyukur. Saya ini berapa ya? 50-an. Cuma kenal nama, tapi belum tentu kenal semuanya. Makanya saya bukan gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Domba tidak mengenal gembala bahaya. Tetapi ketika gembala juga tidak mengenal dombanya, sama bahayanya. Karena itu penting. Gembala yang baik harus mengenal domba-dombanya juga. Nah, itulah di sini kita melihat, Bapak Ibu, keselamatan itu berbicara tentang relasi. Bukan tentang beraksi. Kalau kita mau selamat, kita bukan melakukan ini dan itu, bukan beraksi. Tetapi apa? Berbicara tentang relasi. Dan relasi itu berbicara tentang dua orang. Saling mengenal. Domba kenal, gembalanya kenal. Baru ada relasi. Kalau saya kenal Halim gak kenal saya, tidak mungkin ada relasi. Saya kenal Halim kenal saya. Itu baru ada relasi. Dan itu penting. Dan itu yang ditunjukkan di dalam cerita gembala yang baik. Tuhan menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya.
Dan nyawanya diberikan hanya bagi domba-dombanya. Hanya yang dia kenal. Ini celaka. Itulah kenapa kalau kita melihat Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita mesti hati-hati. Kita mungkin ngomong, aku kenal Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan kenal kita enggak? Kita termasuk domba-dombanya enggak? Itu penting. Karena Tuhan mengatakan, aku memberikan nyawaku hanya bagi domba-dombaku. Apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apakah kita sungguh domba-dombanya? Kita melihat, kalau kita melihat pasal 10 selanjutnya, itu masih berkaitan dengan gembala yang baik. Pasal 10 ayat 22, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat 25. Ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Itulah kenapa Tuhan menyatakan, akulah gembala yang baik untuk menegur. Kau tidak percaya sama aku. Kenapa kau tidak percaya sama aku? Jangan-jangan engkau bukan domba-dombaku. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, ketika kita melihat ayatnya yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berbicara orang di luar Yahudi, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hari ini kita belajar tentang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal kita. Kalau hari ini kita boleh mengenal Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita domba-dombanya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, yang perlu kita renungkan adalah, kenapa ketika kita mengaku anak Tuhan, seringkali ketika kita mengaku anak Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kenapa kita masih hidup di dalam ketakutan? Kenapa kita masih hidup di dalam kekhawatiran? Kalau kita punya gembala yang baik, gembala yang menjaga kita, yang memastikan kita selamat, kenapa kok kita masih ragu? Kenapa kok kita masih takut? Khawatir di dalam hidup ini. Bahkan Tuhan sendiri sudah membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia sudah mati buat kita. Bagi bangsa Israel ketika Tuhan ngomong gembala yang baik, mereka nggak ngerti. Karena Tuhan belum mati, Tuhan belum disalib, Tuhan belum bangkit. Tetapi bagi setiap kita hari ini yang sudah tahu bahwa itu sudah dibuktikan, Tuhan mati bagi kita, Tuhan bangkit bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kita masih takut? Kenapa kita seringkali khawatir dalam hidup ini? Kenapa kita seringkali tidak percaya dalam hidup ini? Dan bahkan mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa hari ini yang menjadi pelindung kita? Siapa yang hari ini yang menjadi pegangan kita? Di mana kita mempercayakan hidup kita? Karena domba itu mempercayakan hidupnya kepada gembala. Nah, apa yang menjadi gembala kita? Di mana kita menaruh hidup kita? Kita menaruh hidup kita kepada apa? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Kita menaruh hidup kita kepada materi atau kepada Tuhan? Kita menaruh hidup kita kepada kekuatan diri kita, kemampuan diri kita, atau kepada Tuhan? Itu yang menjadi perenungan kita hari ini, aplikasi bagi setiap kita. Siapa yang menjadi pelindung kita? Di mana kita mempercayakan hidup kita? Karena dia jugalah yang akan menuntun kita. Dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan mereka itu mendengar suara gembalanya. Jadi gembala yang mengenal, domba yang mengenal gembalanya, itu mengenal suara gembalanya. Gembalanya ngomong apa, dia ikut.
Jadi siapa yang menjadi gembala kita? Karena itulah yang akan menuntun kita. Kalau materi menjadi gembala kita, menjadi sandaran kita, maka hidup kita apa? Dituntun kepada materi. Itulah yang penting, gitu ya. Masalahnya adalah mampukah itu menyelamatkanmu? Mampukah gembala yang kau percaya itu menyelamatkanmu? Apakah kita benar-benar percaya Yesus? Mengapa kita masih takut dan khawatir? Mazmur 23, Mazmur yang cukup terkenal dan kita ingat. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak butuh yang lain. Takkan kekurangan aku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Tuhan gembalaku. Aku gak butuh yang lain. Karena udah cukup semuanya tersedia. Bahkan sekalipun aku melewati lembah kelam, aku tidak takut, aku tidak khawatir. Daud menunjukkan betapa dia berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan apapun. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Walaupun dia diserang oleh anaknya, dia selalu datang sama Tuhan. Dia mengeluh sama Tuhan dan dia tidak pernah datang ke yang lain. Itulah kenapa Tuhan begitu mengasihi Daud dan Tuhan mengatakan orang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyembah Allah lain. Berbeda dengan raja-raja Israel. Kenapa kok sampai Tuhan itu marah dan membuang bangsa Israel? Kenapa? Karena mereka tidak pernah datang ke Tuhan. Ketika ada masalah, mereka datang ke mana? Sekutu. Ketika ada masalah, mereka apa? Menyembah dewa lain. Itulah kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel. Tetapi Daud, ketika dia salah sekalipun, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia setia sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal gembalanya. Dan itu yang harusnya menjadi respon bagi setiap kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih khawatir? Jawabannya simpel. Ya karena kita nggak percaya. Kita tidak cukup mengenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenal itu membutuhkan sebuah proses. Termasuk domba yang mengenal gembalanya. Gembala yang mengenal domba itu butuh proses. Tidak sehari jadi. Gitu ya. Butuh proses. Dan proses itu terjadi di mana? Perjalanan di luar kandang. Jadi ketika mereka malam, mereka itu dimasukin kandang. Dan gembalanya itu duduk di pintu, menjadi daun pintu. Makanya gembalanya nggak bisa keluar, orang nggak bisa masuk. Jadi kalau masuk pasti harus manjat, dan itu maling. Gitu ya. Nah, kapan domba itu mengenal? Yaitu ketika gembala dan domba itu melakukan perjalanan bersama keluar dari kandang. Karena ketika gembala menuntun domba cari makan, itu gak cuma sehari. Itu bisa terjadi berminggu-minggu. Karena keadaan tanah di Palestina itu kan tidak semua padang rumput. Jadi mesti jalan, mesti nyari padang rumput untuk ngasih makan domba ini. Jadi itu ada perjalanan bersama bareng. Gitu ya. Jadi ketika ini balik ya di rumah, itu kandangnya itu ada pintunya, jadi ada gerbangnya. Makanya dikatakan penjaga pintu itu membukakan pintu. Tetapi ketika dibawa keluar dan ketika sudah malam berkemah istirahat, maka gembala itu membangun kandang baru. Dan kandang itu dari batu, lalu atasnya dikasih kayak duri-duri dan itu gak ada pintunya dan itu tidur. Dan gembalanya itu yang menjadi pintunya itu. Dan itu jalan lagi besoknya. Itulah kenapa gembala dan domba itu punya relasi yang kuat. Karena nggak ada lagi yang dilihat. Gembala yang dilihat cuma domba. Domba yang dilihat cuma gembalanya. Ya segitu terus. Gitu. Itulah kenapa gembala dan domba itu memiliki ikatan yang kuat. Karena mereka itu menghabiskan waktu bersama. Sehingga domba pun terbiasa akan kehadiran gembalanya. Bahkan mungkin baunya pun udah lengket. Kalau kita kan kumpul itu kan kita kalau punya hewan piaraan itu kan piaraan kita mengenal kita sebagai tuannya. Kenapa? Karena ada baunya dia lengket. Nah bayangin gembala sama domba tidur bareng, jalan bareng, hidup bareng, lama-lama lengket, kenal. Gitu ya. Ketika kita menghabiskan waktu bersama, semakin lama kita menghabiskan waktu, kita akan semakin dekat. Saya sering ngobrol dengan anak remaja. Itulah kenapa kita itu perlu camp. Karena camp itu membuat kita tidur bareng sekamar. Kasih aja camp 1 hari, tidur bareng.
itu jadi teman baik. Itu benar, bisa jadi teman baik. Jadi sih nggak kenal sama sekali, jadian satu kelompok, tidur bareng satu kamar, langsung jadi teman baik. Kalau kita ingin punya relasi yang kuat, kita harus banyak memiliki waktu bersama. Dan kalau kita ingin mengenal gembala kita, kalau kita ingin memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, maka kita pun harus banyak memiliki waktu berjalan bersama Dia. Itulah kenapa kita perlu perjalanan keluar kandang. Kita perlu perjalanan keluar dari zona nyaman kita. Dan saya nggak usah banyak sharing Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup melihat setiap hari Rebu, online prayer meeting. Itu setiap rekan-rekan kita itu sharing. Dan ketika kita dengar sharing mereka, yang kita dengar apa? Mereka dalam keadaan susah, pergumulan, tetapi justru disitulah mereka merasakan kehadiran Tuhan. Itulah perjalanan keluar kandang. Kemarin juga ada yang ini ya, sharing, justru sakit malah semakin dekat, justru kena pandemi semakin dekat. Ketika kita melakukan perjalanan bersama Tuhan, bahkan di dalam lembah kelam, disitulah kita semakin mengenal Tuhan kita. Kalau di padang rumput, ya dibiarin gak apa-apa, tetapi ketika di dalam keadaan susah, disitulah kita benar-benar mengenal sahabat yang sejati. Kita benar-benar mengenal Tuhan yang baik itu di situ. Gitu. Tetapi anehnya apa? Kalau ditanya, oke, kalau gitu mau nggak dikasih sakit lagi? Mau nggak dikasih sakit lebih parah lagi? Mau nggak dikasih pergumulan lebih lagi? Jawaban kita apa? Enggak deh, sudah deh. Betul nggak? Itulah kenapa iman kita tidak pernah bertumbuh. Iman kita cukup sampai berhenti di sana. Karena sebenarnya ketika kita berjalan keluar dari kandang, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah yang berat, lembah kelam, kesedihan, kedukaan, kegagalan, kehilangan, hal-hal yang berat, disitulah kita begitu dekat, disitulah kita benar-benar mengenal siapa gembala kita. Maka aplikasi kita hari ini, berani enggak kita keluar dari zona nyaman? Berani enggak kita keluar dari kandang, kita berjalan keluar kandang bersama gembala kita? Ketika kita mengalami pergumulan, kita berani enggak? Saya mau sharing satu cerita yang menarik, Bapak Ibu, gitu ya. Masih ada waktu ya. Saya mau cerita menarik, Bapak Ibu. Saya mulainya dari mana ya? Ini sesuatu yang benar-benar saya ingat, Bapak Ibu. Jadi waktu itu ketika menikah, saya itu berencana beli mobil. Nah, Bapak Ibu, untuk saya beli mobil itu bergumul, Bapak Ibu. Bergumulnya kenapa? Bukan masalah gak punya duit doang, Bapak Ibu. Bergumulnya adalah kalau saya beli mobil, saya ini duniawi atau enggak. Gitu. Seringkali itu susah, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi bergumul, tetapi sampai suatu kali saya putuskan kita perlu beli mobil ini. Gitu ya, beli mobil ini. Jadi waktu itu saya sama istri itu memutuskan berani berdoa. Saya itu kalau doa, kita sering ya, doa itu gak berani doa yang besar. Gitu. Saya doa beli mobil itu gak berani. Kenapa ya itu? Kok rasanya kebesaran ya? Kok rasanya duniawi ya? Itu salah. Di situ saya belajar meminta Tuhan, belajar meminta hal yang besar. Tuhan, saya butuh mobil. Saya pengen mobil, gitu ya. Boleh enggak, gitu ya. Nah, doa ini Bapak Ibu. Doa. Nah, saya mau cerita agak panjang ya. Waktu itu kan gak ada uang nih, gak ada uang Bapak Ibu, gitu ya. Gak ada uang, terus ada di dalam satu aplikasi, itu hadiahnya mobil. Jadi sebuah aplikasi hadiahnya mobil, ya aplikasi belanja lah. Nah, itu biasanya kan door prize-nya mobil. Nah, di situ saya sama istri saya ini berusaha, ayo yang kita doa, kita minta mobil, kita beranikan diri minta mobil. Doa. Jadi ketika kita dapat undian mobil, itu rasanya sukacita banget. Dapat kesempatan nih, dapat mobil nih gitu ya. Nah, sampai istri saya itu hari penentuan tanggal undiannya, dia tungguin. Saya tinggal tidur, saya merasa enggak deh, Tuhan rasanya enggak akan kasih. Jadi sudah beriman Tuhan enggak akan kasih gitu ya. Istri saya nungguin Bapak Ibu. Ketika dia tungguin, enggak dapat. Kecewa Bapak Ibu dia. Kecewa gitu kan. Aku bilang, udahlah, enggak apa-apa. Nah, setelah itu berlalu Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya tiba di Surabaya, saya datang di Surabaya. Nah, akhirnya keinginan itu muncul lagi. Kenapa? Karena keluarga ya, karena punya anak perlu ini mobil, gitu ya, butuh sekali ini mobil. Jadi mulai lagi berdoa, Bapak Ibu,
berdoa. Dan singkat cerita, Tuhan itu berikan kemampuan untuk beli. Nah, jadi waktu saya mau beli mobil, saya doa gini Bapak Ibu. Tuhan, berikan saya kemampuan untuk beli. Gitu ya. Nah, ketika sharing-sharing, istri saya bilang, oh pantesan Tuhan gak kasih mobil. Doa kita beda. Gitu loh, bedanya apa? Saya doanya, Tuhan beri saya kasih kemampuan untuk beli mobil. Istri saya doanya apa? Tuhan kasih kami mobil. Beda. Tuhan kasih kami mobil, saya berdoa, Tuhan kasih saya kemampuan untuk beli mobil. Gitu ya. Saya ajarin istri saya, yang kalau kamu doa seperti itu, Tuhan kasih saya mobil. Tuhan bisa kasih, tidak ada yang Tuhan mungkin gak bisa. Tuhan bisa kasih lewat undian, lewat apa, tiba-tiba kasih bisa. Tuhan bisa, tetapi apa yang kamu pelajari? Kamu cuma belajar satu, Tuhan baik, aku minta dapat, kamu cuma belajar 1 hari. Tetapi ketika aku bilang, Tuhan kasih saya kemampuan mobil, kasih saya kemampuan untuk beli mobil. Katakan saya beli mobil nyicil, katakan ya, nyicil. Di situ aku bilang sama Eni, kamu mengalami Tuhan 1 hari. Tuhan kasih aku mobil, kau dapat 1 hari itu, kau cukup merasakan Tuhan 1 hari. Tetapi ketika aku bilang, Tuhan kasih saya kemampuan beli mobil. Katakan kalau aku nyicil 10 tahun, katakan, maka aku percaya 10 tahun, aku akan mengalami penyertaan Tuhan, aku tidak pernah berkurang. Tahu bedanya Bapak Ibu? Bedanya di mana? Saya bilang, Tuhan kasih saya kemampuan supaya apa? Kau cuma merasakan Tuhan 1 hari. Tetapi aku akan merasakan penyertaan Tuhan sampai cicilan itu selesai. Mana yang lebih kita pilih? Seringkali kita lebih memilih cara gampang. Tuhan aku pengen ini dapat. Tetapi kita berani enggak? Tuhan bantu saya. Untuk saya bisa jalan. Supaya di dalam perjalanan itu aku mengenal Engkau. Itu aplikasi yang harus kita lihat hari ini. Ketika kita mengalami hal yang berat, apa yang menjadi doa kita? Seringkali kita bilang, Tuhan ambil ini, ambil ini. Kita ubah doa kita. Tuhan, ketika dalam ini, Tuhan ngomong apa? Bantu saya untuk melihat Tuhan di dalam masalah ini. Bantu saya untuk merasakan Tuhan di dalam kejadian ini. Bahkan berani enggak kita keluar dari zona nyaman, kita melakukan hal yang besar. Seringkali kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Kita sudah cukup nyaman dengan diri kita. Tetapi kita tidak mau melangkah. Padahal Tuhan ingin memperkenalkan dirinya lebih lagi. Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku memelihara engkau. Tetapi ketika kita disuruh mengeluarkan uang kita, ketika kita disuruh memberi kepada orang lain, kita nggak bisa kasih. Kenapa? Padahal Tuhan bilang, kau kasih, aku akan pelihara. Tetapi seringkali apa? Kita tidak bisa kasih. Ketika Tuhan bilang, ampuni dia. Kita apa? Kita tidak mau. Ketika kita tidak mau berjalan, pengenalan kita akan Tuhan itu berhenti. Itulah kenapa ketika ditanya, sharing dong, sharing. Kita tidak punya sharing, kita tidak punya pengalaman. Kenapa? Karena kita selalu berada di dalam kandang, Bapak Ibu. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Dan itulah kenapa iman kita tidak pernah bertumbuh. Sebagai penutup, saya akan membacakan dari Yohanes 6 ayat 25 dan Yohanes 17 ayat 3. Tetapi sebelumnya saya juga mau sharing satu hal lagi tentang anak saya, Bapak Ibu. Tuhan bilang, belajarlah dari anak kecil. Dan saya itu selalu belajar, karena saya punya anak, saya mulai belajar. Apa yang Tuhan pengen tunjukkan dari seorang anak kecil. Banyak Bapak Ibu. Salah satunya adalah belajar percaya. Anak ketika lahir, dia tidak mengenal siapa papa mamanya. Dia tidak kenal. Dia lahir dengan kebutaan, dia lahir dengan kekosongan. Tetapi orang tua itu mengajar, aku papa mamamu. Aku papa yang baik, aku mama yang baik. Dan ketika kita mendidik anak kita belajar. Ini papaku, ini mamaku. Papaku baik, mamaku baik. Anak kecil itu belajar percaya. Bahwa Ben belajar percaya, aku papanya, ini mamanya. Papaku baik, mamaku baik, dan aku bisa percaya kepada papa mamaku. Itu penting. Itulah kenapa ketika kita tidak dekat dengan anak kita nggak bisa cerita sama kita. Kita butuh waktu bersama. Dan anak itu setiap hari belajar mengenal papa mamanya. Apakah dia sungguh-sungguh dicintai? Sebagai penutup saya bacakan Yohanes 6 ayat 25. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan
ketika orang-orang mencari Dia. Ketika Tuhan habis memberikan 5 roti 2 ikan, Tuhan menyingkir, Tuhan pergi. Kenapa? Karena orang-orang ingin menjadikan Dia raja. Orang-orang tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia sebagai Mesias, tetapi justru mengenal yang salah. Itulah kenapa Tuhan bilang, Yohanes 6 ayat 25, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Terakhir, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, hidup kita, perjalanan hidup kita, hari demi hari, itu adalah sebuah pelajaran untuk mengenal Gembala kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau adalah Gembala yang baik. Sebagai Gembala yang baik, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Itulah kenapa Tuhan kami boleh beroleh keselamatan daripada-Mu. Tetapi seringkali Tuhan kami ragu dalam hidup ini. Kami seringkali khawatir apakah kami sendiri pun sudah diselamatkan atau belum. Itu semua karena kami tidak benar-benar mengenal Engkau. Pengenalan kami begitu sedikit. Pengenalan kami begitu miskin, Tuhan. Karena kami sering sekali berada di dalam kandang. Kami seringkali ada di zona nyaman. Dan seringkali Tuhan kami tidak pernah belajar untuk mengikut Engkau, untuk belajar taat kepada Engkau. Tetapi bila firman-Mu hari ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, boleh menyadarkan kami Tuhan, kalau kami punya Allah yang baik, kami punya Tuhan yang baik, kami punya Bapa yang baik, kami punya Gembala yang baik. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, supaya kami boleh percaya dan kami boleh memiliki hidup yang berbahagia, hidup yang boleh dipuaskan, karena kami memiliki Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang di dalam pergumulan mereka hari ini. Biarkanlah ketika mereka sedang berjalan di dalam lembah kelam, biarlah mereka boleh menyadari bahwa mereka justru di dalam kesempatan inilah mereka akan mengalami Engkau, mengalami pengenalan yang luar biasa. Tuhan tolong, celikkan mata mereka, terangi hati mereka Tuhan, supaya mereka tidak buta, tetapi sebaliknya mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, mereka boleh mengerti bahwa Engkau di sana, bahwa Engkau bekerja, bahwa Engkau sedang bekerja, bahwa Engkau hadir, dan bahwa Engkau mengerti mereka Tuhan. Bantu mereka di dalam pergumulan mereka, pergumulan ekonomi, keluarga. Bantu mereka untuk mengerti bahwa Engkau hadir di sana dan Engkau sedang bekerja. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Gembala yang baik. Karena sekalipun kami bebal, sekalipun kami meninggalkan Engkau, dan mungkin sejauh apapun kami telah hilang, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Gembala kami, Gembala yang baik. Engkau akan mencari setiap kami, karena kami berharga di mata-Mu. Tuhan tolong, cari kami Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami bukakan, supaya kami bertobat dari dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya selamat, tetapi di dalam hidup kami sekarang, kami boleh memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik pada hari ini untuk gembala kita yang baik. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat pada intro. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doa. Itu. Padamu, ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Mari kita akan sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, kalau Engkau adalah gembala yang baik, biarlah kami juga boleh menjadi domba-domba yang baik, yang mau belajar untuk mengenali suara Tuhan, yang mau belajar untuk bertanya kepada Tuhan, dan yang mau untuk belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Ampunilah kami, kalau seringkali kami masih harus banyak belajar menjadi domba-domba yang baik. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, Tuhan boleh menyatakan kepada setiap kami betapa Engkau adalah gembala yang bisa kami percaya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan untuk memberikan persembahan yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan juga boleh pakai untuk pengurus majelis yang akan mengelola. Sehingga biarlah melalui persembahan kami, sungguh-sungguh boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pakailah kiranya persembahan kami untuk boleh memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Bukan kerajaan kami, tapi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Jemaat, mari kita juga boleh bersama-sama berdoa bagi terus proses vaksin yang sudah diberikan. Kita sangat bersyukur untuk pemerintah yang sudah menyediakan begitu banyak vaksin dengan dana yang begitu besar. Kita berdoa supaya Tuhan juga boleh mencukupkan. Kita juga bersyukur kalau ada lembaga-lembaga yang juga boleh berbagian di dalam menyediakan vaksin. Sungguh berdoa supaya pada waktunya sungguh-sungguh ada jumlah cukup daripada orang Indonesia yang divaksin sehingga herd immunity boleh berjalan dengan baik. Mari saudara kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan.
Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan menyerahkan untuk proses vaksin. Kami sungguh bersyukur untuk pemerintah kami ya Tuhan yang bagaimana boleh menyediakan begitu banyak vaksin untuk diberikan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri juga yang boleh memimpin ya, sehingga pelaksanaan vaksin boleh berjalan dengan baik. Vaksin yang diberikan sungguh-sungguh boleh mendatangkan hasil yang diharapkan. Kami juga berdoa, kami juga bersyukur untuk lembaga-lembaga yang sudah boleh berbahagia. Dan juga biarlah gereja Tuhan juga boleh berbahagian kiranya. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjauhkan dari tangan-tangan yang bahkan pada saat seperti ini pun ingin mencari keuntungan yang tidak benar. Kami sungguh berdoa kiranya oleh kasih karunia Tuhan kami boleh dimampukan untuk boleh melewati masa-masa ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan jemaat, mari kita juga boleh berdoa bersama-sama untuk jemaat, untuk sebagian di antara kita yang juga menghadapi tantangan secara ekonomi pada masa-masa ini. Kita juga berdoa Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kita, sehingga pada saat seperti ini bagaimana ekonomi tetap boleh dijaga. Mari kita juga boleh berdoa. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk pertumbuhan ekonomi ya Tuhan, untuk segala tantangan yang dihadapi, khususnya untuk area-area tertentu ya Tuhan, di mana seringkali kesulitannya begitu besar. Kami sungguh berdoa, berikan kiranya kekuatan ya Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang pergumulan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan iman kepada mereka, menolong mereka untuk tetap boleh melihat Engkau sebagai gembala yang baik, berjalan bersama-sama Tuhan untuk boleh mengatasi kesulitan yang ada dan bukannya mencari jalan sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan boleh pelihara dan Tuhan juga boleh memimpin, memberikan hikmat bijaksana di dalam membuat keputusan dan kebijakan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita akan mengembalikan segala hormat, kemuliaan dan kekuatan kepada Tuhan saja. Doksologi. Jemaat, mari kita boleh bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari kita boleh menerima berkat Tuhan, baik kita yang di tempat ini maupun dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang menuntun kita, boleh menolong kita untuk kita boleh mendengar dan mengenali suaranya, boleh menuntun kita untuk menemukan padang rumput yang hijau, dan boleh menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur sekali lagi untuk ibadah kita pada pagi hari ini, juga firman yang sudah boleh diberitakan oleh penginjil Krisnamurti. Ya saudara, biarlah sekali lagi kita boleh belajar menjadi domba-domba yang baik. Ya ada apa-apa begitu ya, biasakan doakan dulu. Begitu ya, jadi jangan langsung kita memutuskan enggak, atau juga ketika ada hal yang baik, jangan langsung kita lupa daratan dan kita ambil begitu ya, yang akhirnya menyulitkan diri kita sendiri. Ya, jadi ada apa-apa, ya biasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu, dan biarlah Tuhan boleh menuntun setiap kita. Puji Tuhan, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali beribadah, kembali memuji memuliakan Tuhan, kembali mendengarkan firman Tuhan meskipun dalam suasana online. Pada pagi hari ini saya membawakan beberapa pengumuman
Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 17 Maret ini akan ada OPM, online prayer meeting dengan sharing dari Bapak Chandra Halim. Yang kedua, IBS online sudah diadakan dan akan kembali diadakan besok pada hari Senin tanggal 15 Maret jam 7 malam dengan tema Human, Angel, and Dark Forces. Bagi jemaat yang sudah mendaftar harap bisa mengikuti dengan baik. Lalu yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 24 Maret akan ada persekutuan wilayah gabungan dengan pembicara Pendeta Hendri Ongko dengan tema Rindu Ibadah Onsite. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bisa mendaftar di Bapak Herman. Kemudian yang keempat, bagi jemaat Elion Satelit yang akan melakukan pemberkatan pernikahan di GKA Elion, diharapkan bisa mendaftar 10 bulan sebelum acara, supaya kita bisa sama-sama mempersiapkan diri, supaya bisa diberkati di gereja ini. Kemudian yang kelima, ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Rudi Chandra di umur yang 45 tahun. Setiap jemaat, saya mewakili setiap pengurus dan hamba Tuhan di Elion, mewakili semuanya mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga setiap keluarga bisa dikuatkan dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak almarhum Bapak Rudi Chandra akan tutup peti pada tanggal 14 Maret jam 12 dan pada hari Selasa akan dikuburkan di Sukorejo. Kemudian yang keenam, kita akan ada persekutuan Young Adult Ministry pada hari Kamis tanggal 18 Maret jam 7 malam dengan sharing dari Bapak Junaidi Sunyoto. Bagi teman-teman jemaat yang masih muda, yang masih berjiwa muda, ayo kita mengikuti bersama-sama. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Terima kasih, stay safe, stay home, and God bless you.